Nah, nggak kerasa ya kita udah berada di akhir tahun 2022. Kali ini gue kedatangan satu raket terbaru dari Mizuno, yaitu Carbosonic 89. Di video ini gue bakal bahas tentang raket ini, tapi jangan takut, gue bakal bahas kupas tuntas dari A sampai Z tentang semua raket Mizuno yang ada di Indonesia. Jangan sampai kelewatan videonya ya. Yuk kita bahas. Oke, nah pertama-tama gue bakal bahas varian paling tinggi dari Mizuno, yaitu varian Fortius. Dia juga dipakai sama Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan ya, yaitu Fortius 10. Sekarang ada penggantinya, yaitu Fortius 11. Nah, Fortius 11 dan Fortius 10 itu hanya upgrade dari ya seperti Astrok 88D ke 88D Pro gitu ya. Jadi gue juga belum tahu perbedaannya di mana, tapi itu adalah varian upgradean dari Fortius 10. Fortius 10 ini, Fortius 10 yang quick itu dipakai sama Hendra Setiawan. Fortius 10 Power itu dipakai sama Muhammad Hasan. Nah sekarang ada keluaran barunya yaitu Fortius 11 Power dan 11 Quick ya. Nah jadi di sini untuk Fortius 11 Power dan Fortius 11 Quick itu hanya perbedaannya itu hanya berbeda di head heavy-nya aja. Jadi kalau yang Power itu slightly lebih berat kepalanya dibanding yang Quick ya. Jadi keduanya sama-sama memiliki berat yang head heavy, tapi yang Power slightly lebih berat di head heavy-nya gitu ya. Nah untuk keduanya itu memiliki juga berat 4U dan untuk shaft-nya juga keduanya stiff ya. Nah jadi di sini itu ada Fortius 90, Fortius 70 juga. Fortius 90 dia beratnya itu hanya 6U ya. Jadi Fortius 70 dan Fortius 90 berbedanya hanya di beratnya saja. Keduanya mempunyai head heavy juga sama dan memiliki shaft yang medium, tetapi yang 90 itu memiliki berat yang cukup ringan ya, 70-73 gram, yaitu 6U. Jadi untuk yang 70 dia beratnya tetap sama 4U. Jadi perbedaannya di situ. Nah sekarang ada juga Fortius Tour F dan Fortius Tour V. Nah di sini gue cuma punya Fortius Tour, jadi ini juga untuk pemain depan. Ada satu lagi Fortius Tour F dan V ya, jadi itu dipakai untuk pemain belakang gitu. Jadi si kepalanya itu slightly lebih berat dibandingin yang depan. Jadi mirip sama Fortius 90 dan Fortius 70 gitu. Dia perbedaannya hanya di harga. Untuk yang Fortius 70 itu kurang lebih harganya sekitar 1,5 juta. Fortius 90 juga kurang lebih harganya 1,5 juta. Tapi untuk Fortius yang Tour, karena ini model lama, jadi sekarang mungkin udah cukup sulit ya mencarinya. Mungkin bisa lihat di link-link atau online shop yang biasa kalian cari. Itu mungkin kurang lebih harganya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta, tergantung dari penjualnya. Nah oke. Nah terus dari varian Fortius juga memiliki Fortius 50 Swift dan Fortius 50 Spirit. Nah itu perbedaannya itu ada di beratnya juga. Ini cukup ringan, jadi untuk Fortius 50 dan 50 Swift dan 50 Spirit itu beratnya itu yang Swift itu 5G dan Fortius yang 50 Swift yang Spirit itu 4U. Tapi yang Spirit dia memiliki shaft yang fleksibel ya, jadi fleksibel. Untuk pemula mungkin ini agak kurang recommended ya. Jadi untuk yang shaft yang fleksibel itu menurut gua, pengalaman gua sebagai pemula dulu memakai shaft yang fleksibel tuh cukup sulit ya. Entah mengapa kontrolnya sangat susah sih gitu ya. Nah terus ada lagi satu lagi terakhir itu varian Fortius Light ya, dia memiliki head heavy juga dan beratnya juga cukup ringan yaitu 6U dan memiliki shaft medium. Oke, nah sekarang yang kedua, gue masuk ke varian Altius gitu. Nah, untuk varian Altius itu ada Altius 01 Feel, itu yang dipakai sama Yamaguchi ya, Yamaguchi. Terus itu memiliki beratnya juga 3U, cukup berat dan memiliki shaft medium. Dan sekarang ada juga Altius 01 Speed ya, yaitu dia memiliki berat 4U dan shaftnya medium. Nah keduanya itu memiliki harga kurang lebih 3,5 jutaan ya, sama seperti Fortius, harga 3,5 jutaan. Jadi ini cukup mahal untuk kalangan pemula, jadi tidak disarankan untuk pemula. Kalau kalian sudah mulai advance, sudah mulai intermediate, sudah mulai bisa main, bolehlah beli raket ini. Tapi kalau untuk pemula
tidak disarankan ya, kecuali kalian banyak uang. Oke, terserah. Oke, nah sekarang ada lagi varian Altius 09 Viva. Ini mungkin nggak masuk ke Indonesia. Jadi ini gue lihat ada di badminton Mizuno Asia. Itu dia memiliki berat 5U ringan dan shaftnya medium dan memiliki juga head heavy ya. Jadi gitu. Nah, terus ada Altius 05 Vigor, yaitu memiliki berat head heavy, beratnya 4U dan memiliki shaft yang stiff ya. Nah, ini harganya kalau di Mizuno itu 1,8 juta. Kurang lebih 1.800.000-an. Dan satu lagi temannya yaitu Altius 05 Pace yang harganya 2 juta, memiliki berat 4U dan memiliki shaft yang fleksibel. Jadi bedanya di medium dan yang stiff dan fleksibel. Jadi yang 05 Vigor dan 05 Pace bedanya cuma di fleksibel dan stiff. Nah, sekarang ada lagi Altius 03 Power. Nah, itu harganya sekitar 1,7 juta. Itu memiliki head heavy juga, beratnya normal 4U, dia memiliki shaft stiff. Sekarang gue masuk ke varian JPX. Mungkin varian ini yang paling banyak dibeli sama orang ya. Jadi JPX ini juga modelnya banyak banget. Dari varian paling tinggi JPX itu ada Reserve Edition. Jadi ini yang paling mahal, harganya itu sekitar 3 jutaan. Nah, kenapa dia mahal? Karena varian JPX yang Reserve Edition ini tuh hanya diproduksi 5.000 ya, jadi hanya diproduksi 5.000. Ini mungkin dari sekian nih gue ketutup ini, nggak kelihatan yang berapa. Tapi kalau kalian punya ini satu, berarti kalian satu dari 5.000 orang yang memiliki raket ini. Dan kalian kalau beli raket ini pun dapat tas khusus ya, jadi dapat tas khusus juga karena dia special edition. Nah, itu kenapa mahal gitu ya. Dia memiliki berat ada berat 4U, ada berat 3U dan shaftnya itu stiff. Nah, terus ada varian JPX Limited Edition, yaitu dia ada Limited Edition Attack Plus dan Speed Plus. Itu harganya di sekitar 1,6 juta atau 1,7 jutaan lah, kurang lebih segituan. Nah, dia bedanya hanya di yang Attack itu memiliki shaft yang stiff dan yang Speed dia memiliki medium. Jadi kalau untuk Attack biasanya stiff ya, karena buat pemukulan lebih enak yang stiff, tapi kalau untuk kontrol mungkin lebih enak yang medium karena lebih fleksibel sedikit ya, nggak terlalu stiff gitu. Nah, terus ada JPX 8. JPX 8 juga ada dua, yaitu JPX 8 Flash dengan harga kurang lebih 1 jutaan dan JPX 8 Force yang harganya juga sekitar 1,2 jutaan. Nah, keduanya berbeda berat. Yang Flash itu memiliki berat 5U dan yang Force memiliki berat 4U. Yang Force itu memiliki shaft medium dan yang Flash itu memiliki shaft stiff. Nah, di sini gue punya JPX 8.9. Nah, di sini uniknya 8.9 di sini itu memiliki shaft itu kalau dinamain ini prismatic shaft. Kenapa prismatic shaft? Karena dia memiliki shaft kotak. Lucu ya di sini kotak. Di sini kotak bentuknya. Kenapa dia kotak? Karena dia dia lebih membuat torsionnya itu lebih naik, jadinya dia lebih stiff kalau misalnya dia kotak, karena nggak bulat dia segi 4 ini ya tuh, kalau misalnya kalian bisa lihat ya di sini segi 4 tuh. Ini dinamainnya prismatic shaft gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke varian XYST. Nah, XYST di sini gua ada varian XYST 03 dan 05. Nah, dia cuma punya dua memang, varian ini 03 dan 05. Tapi keduanya itu kalau misalnya dilihat dari spesifikasi sama ya, 03 dan 05. Dari perbedaan mungkin hanya perbedaan warna ya, kalau gue bandingin ya. Tapi mungkin buat kalian yang tahu perbedaannya apa, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Karena gue sendiri juga udah cari tahu gimana intinya perbedaannya apa. Tapi dari spesifikasi semuanya sama, dari panjang, dari berat, dari besarnya, semua sama gitu. Jadi nggak tahu hanya perbedaan nama kali ya, karena warnanya kali ya gitu. Nah, sekarang gue lanjut ke varian yang paling banyak dibeli. Jadi kalau dilihat di online shop, paling banyak itu terbeli yaitu Promax ZX3. Ini adalah varian yang paling banyak dibeli sama orang. Harganya cukup terjangkau, yaitu 750.000 saja. Promax ada dua juga, ZX3 yang barusan saya sebut, dan Promax FX7. Ya, itu keduanya memiliki berat 4U. Tapi yang Promax FX7 akhirnya kita memiliki
balance yang even. Jadi bukan head heavy lagi. Yang Pro Max ZX3 itu memiliki berat head heavy, tapi yang FX7 memiliki balance yang even. Beratnya keduanya memiliki 4U dan flex si shaftnya ya medium. Nah sekarang gue masuk ke varian yang cukup ringan, yaitu varian Duralight 68 dan Duralight 66. Harga cuma 750.000 saja. Dan dia memiliki berat 6U dan 5U. Jadi ini varian yang cukup ringan. Buat kalian yang senang main kontrol, main depan, mungkin ini cocok. Tapi untuk smash mungkin tidak cocok ya. Untuk Duralight 68 itu memiliki berat 6U. Dan yang 66 itu memiliki berat 5U. Dan keduanya memiliki shaft yang fleksibel ya. Oke, nah tadi gue udah cepet bahas aja tentang raket-raket Mizuno. Sekarang kita masuk ke yang kalian paling tunggu-tunggu, yaitu Carbosonic 89. Nah, Carbosonic ini sebelumnya itu beberapa tahun sebelumnya itu keluar juga merek tipe Carbosonic, yaitu Carbosonic Ace. Jadi keduanya itu sama, cuma mungkin penggantian nama aja ya. Sekarang Carbosonic 89. Nah, di sini gue raketnya belum gue coba, jadi ini benar-benar baru datang banget. Nanti gue bakal coba, mungkin gue bisa share juga pengalaman gue coba pakai raket ini. Nah, gue mungkin first impression aja ya raket ini bagaimana ya. Jadi Carbosonic ini itu memiliki berat 4U, tapi dia flexnya itu fleksibel ya. Jadi shaftnya itu fleksibel, sangat fleksibel. Nah, tapi yang uniknya itu di sini itu dia memiliki balance yang even ya. Jarang Mizuno yang balance-nya even gitu. Jadi ini penyuka raket balance ini mungkin bisa jadi jawaban kalian. Cuman di sini sih gue kurang sukanya kenapa dia fleksibel ya, mungkin ya karena penggunaan juga sih ya. Jadi di sini fleksibel, nggak stiff ininya. Tapi gue belum coba pakai sih bagaimana sih. Nah di sini warnanya juga dia cukup bagus ya, hitam dan warna emas di sini. Dan di sini tuh tulisannya tuh black steel dan grey gold ya. Mungkin ada warna lain, nanti mungkin gue akan tulis di sini juga. Jadi harganya juga cukup terjangkau, yaitu 800.000 saja. Kalian bisa mendapatkan Mizuno Carbosonic 89 ini. Nah, untuk kalian yang menonton video ini, nah ada voucher khusus nih. Berlaku khusus hanya penonton video atau penonton setia dari Review ID, yaitu voucher seharga 50.000 yang berlaku di toko online ini. Kalian bisa lihat sini, dan vouchernya juga kalian bisa lihat nanti di sini. Ya, kalian bisa ketik ini vouchernya. Kalian akan mendapatkan voucher 50.000. Ini hanya berlaku hanya di tanggal 1 sampai 31 Desember 2022 saja ya. Jadi cepet beli ke toko ini. Linknya juga kita taruh ada di deskripsi ya. Nah, sekian aja review kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel kita, subscribe terus channel kita. Karena di video-video selanjutnya, gue bakal nge-review raket-raket Mizuno yang ada di depan gue ini. Dan gue bakal share ke kalian bagaimana pengalaman memakai raket-raket ini. So, jangan lupa subscribe dulu, like video ini, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kalian juga. Oke, see you next time. Bye-bye.